Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rudi Santoso, dan ada teman saya, Juliana, kemudian Anissa Putri, dan Dedek Mulia. Baik, selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja, saya akan membahas materi yang akan kami bawakan. Yang pertama itu ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja, serikat buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada perselisihan sosial. Yang pertama itu ada perselisihan hak, kemudian ada perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan kemudian ada perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh. Kemudian ada perselisihan hak. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan undang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Hak yang dimaksud dalam perselisihan ini adalah hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan undang-undangan. Perselisihan ini dapat terjadi ketika misalnya pekerja menolak gaji yang diberikan oleh perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai definisi atas gaji yang berbeda dari perjanjian kerja yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bung Dede. Baik, terima kasih. Perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Perselisihan PHK, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial? Proses penyelesaiannya dimulai dengan tata urutan dari tahap bipartit. Kalau tahap bipartit ini tidak tercapai kesepakatan, maka selanjutnya penyelesaian sengketa bisa diajukan ke mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Jika pilihannya jatuh pada penyelesaian secara mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan di tahapan ini, maka selanjutnya bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan jika pilihannya adalah penyelesaian melalui badan arbitrase, maka keputusan arbitrase itu tidak ada upaya hukum selanjutnya. Karena arbitrase itu memutus dalam tingkat terakhir, tapi terhadap keputusan arbitrase ini bisa dimintakan pembatalan kepada Mahkamah Agung. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Mulai dari tahap bipartit, kemudian jika tidaknya terjadi kesepakatan, maka selanjutnya itu melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Nah, untuk perundingan bipartit ini,
Proses ini dilakukan antara pengusaha dan pekerja, yaitu perundingan atau musyawarah yang tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan atau mufakat musyawarah. Musyawarah ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan, dan setiap hasil musyawarah yang dilakukan itu dituliskan dalam bentuk risalah. Jika musyawarah ini mencapai mufakat, maka antara pengusaha dan pekerja membuat perjanjian bersama. Dan perjanjian bersama itu harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kemudian masalah akan selesai. Selanjutnya, mediasi. Di tahap mediasi ini, penyelesaian sengketa dipimpin oleh seorang mediator, di mana mediator ini bertugas dan berhak untuk mengadakan sidang mediasi, sekaligus melakukan pemeriksaan perkara, memanggil saksi atau ahli, dan mengeluarkan anjuran kalau tidak terjadi kesepakatan selama penyelesaian sengketa. Setelah semua berkas dilengkapi oleh para pihak yang bersengketa dan diterima oleh mediator, maka dalam jangka waktu 7 hari kerja, mediator harus melakukan penelitian terhadap sengketa yang diterimanya. Nah, secepatnya setelah penelitian itu, mediator harus mengadakan sidang mediasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kak Jana. Materi selanjutnya yaitu ada konsiliasi dan arbitrase. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsiliator yang netral. Dan arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat netral. Selanjutnya yaitu perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri kabupaten atau kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja tersebut. Next. Tujuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga ada menghormati hak dan kepentingan semua pihak, yang keempat adalah mencegah gangguan dan kerugian ekonomi, yang kelima membangun kepercayaan dan kerjasama, keenam ada menghindari tuntutan hukum, dan yang terakhir ada memenuhi ketentuan perundang-undangan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut salah satu contoh kasus perselisihan hubungan industrial yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus pertentangan pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK oleh perusahaan dengan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja terjadi di PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero yang bergerak di bidang pembuatan dan perbaikan kapal. Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya dengan melakukan program pensiun dini secara sepihak. Perselisihan tersebut dimulai ketika terbitnya surat keputusan direksi tertanggal 24 September 2011 tentang program pensiun dini. Alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah karena selama kurang lebih 9 tahun terakhir PT DPS mengalami kerugian dan defisit cash flow. Dikarenakan pemutusan hubungan kerja, terdapat 129 pekerja yang terkena imbasnya. Dari 129 orang, terdapat 113 orang yang menerima program pensiun dini dan sudah menerima pembayaran hak pensiun yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan sebanyak 16 orang pekerja masih belum dapat menerima keputusan direksi PT DPS terkait program pensiun dini.
Oleh karena itu, 16 pekerja yang turut terkena program pensiun dini masih ingin bekerja kembali di PT DPS sampai mencapai usia pensiun normal, yaitu mencapai usia 56 tahun, sesuai yang diatur di dalam pasal 43 ayat 1 huruf A Perjanjian Kerja Bersama PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero pada tanggal 12 Februari 2019. Oleh karena itu, 16 pekerja tidak sependapat dan menolak tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak melalui program pensiun dini oleh PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero. Karena menurut perjanjian kerja bersama yang ada antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dengan serikat pekerja, pada pasal 43 ayat 1b menyebutkan bahwa usia pensiun dini adalah program pensiun yang dilakukan perusahaan dengan persyaratan usia ditambah masa kerja sama dengan 70 tahun, dengan persyaratan usia harus sama atau lebih 46 tahun. Atau kebijakan lain dari perusahaan. Bahwa dalam perjanjian kerja bersama antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dengan serikat pekerja mengatur mengenai program pensiun dini oleh perusahaan yang diatur dalam FAID pasal 43 ayat 1b yang menyebutkan bahwa setiap pekerja PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero berhak untuk mengajukan pensiun dini kepada perusahaan apabila telah memenuhi syarat dan kriteria. Namun pada faktanya PT DPS dan Perkapalan Surabaya melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja melalui alasan program pensiun dini secara sepihak. Hal inilah yang mengakibatkan kontradiksi dengan ketentuan pasal 154 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero. Sehingga pemutusan hubungan kerja melalui program pensiun dini tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan karena seharusnya pemutusan hubungan kerja dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara pengusaha dengan para pekerja. Upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini secara sepihak. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh 16 pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu dengan melakukan perundingan secara bipartit dalam lingkup non-litigasi. Perundingan bipartit yang dilakukan oleh pekerja melalui pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan dan juga Serikat Pekerja seluruh Indonesia dan Kota Surabaya sampai 2 kali belum ada titik temu. Perusahaan tetap bersikukuh untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pensiun dini. Apabila dalam perundingan secara bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perundingan tripartit, yaitu dengan melakukan perundingan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Dikarenakan kasus antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dalam perundingan bipartit tidak mencapai kata sepakat, maka dari itu para pekerja memilih penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan melakukan perundingan tripartit melalui mediasi. Mediator hubungan industrial untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah atau mufakat. Tetapi para pihak tetap pada pendiriannya sehingga tidak tercapai kesepakatan. Sehingga mediator mengeluarkan anjuran tertulis untuk segera menyelesaikan permasalahan antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya dengan saudara Sulistio Purnomo dan 15 pekerja. Mediator Disnaker Pemkot Surabaya mengeluarkan anjuran tertulis dengan nomor 24/PHI/2/2020 menganjurkan bahwa yang pertama, agar pengusaha PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dengan para pekerja yaitu saudara Sulistio Purnomo dan 16 orang lainnya melakukan hubungan kerja kembali seperti semula. Dan yang kedua, agar pengusaha PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero memanggil secara tertulis saudara Sulistio Purnomo dan 16 orang lainnya untuk bekerja kembali di PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero. Dalam hal ini, apabila anjuran tertulis dari mediator ditolak oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Dalam pengadilan hubungan industrial, jika gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih pada pengadilan negeri Surabaya, di mana tempat perusahaan dan para pekerja bekerja, setelah gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan hakim telah mengetahui duduk perkara perselisihan hubungan industrial dengan disertai bukti-bukti,
maka hal tersebut yang akan digunakan oleh hakim untuk sebagai bahan dasar dalam mengeluarkan suatu putusan. Berdasarkan kasus posisi di atas, maka dapat saya simpulkan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT DPS dan Perkapalan Surabaya terhadap Saudara Sulistyo dan 15 pekerja lainnya dengan alasan program pensiun dini secara sepihak tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan atau FAID UU Ketenagakerjaan. Dan upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja DPS dan Perkapalan, yang pertama melakukan upaya hukum melalui perundingan bipartit. Apabila dalam perundingan bipartit tidak menemukan kesepakatan, maka melakukan upaya hukum yang kedua, yaitu dengan upaya tripartit dengan bantuan pihak ketiga. Dan apabila perundingan bipartit dan dalam penyelesaian melalui tripartit gagal, maka melakukan upaya hukum yang ketiga, yaitu melalui upaya hukum mediasi yang dilakukan oleh mediator. Namun, apabila upaya hukum melalui mediasi tidak menemui kesepakatan atau titik temu, maka melalui upaya hukum yang keempat, yaitu salah satu pihak yang berselisih melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh kepastian hukum.